Selamat datang sahabat podcast Aku dan Kamu yang akan selalu ngobrolin tentang serba-serbi yang terjadi di sekitar kita. Dan aku akan selalu berusaha untuk melibatkan teman-teman atau sahabat-sahabat yang bersedia untuk berbagi dengan kita semua. Oke, sahabat, pada episode ini kita akan ngobrolin tentang perempuan dan batik. Dan kita akan ditemani oleh Mbak Siva. Beliau adalah owner dari Batik Sendang Lamongan atau yang lebih populer disebut dengan BSL. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya owner dari BSL Cahaya Utama. Sebenarnya usaha ini itu bukan saya yang merintis, tapi justru dari orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi sudah dimulai dari tahun 1970-an, kemudian sampai saat ini saya generasi keduanya. Alhamdulillah pada tahun 1992 orang tua saya, ibu saya menerima upah karti presiden atas dedikasinya terhadap batik atau UMKM yang ada di masyarakat Sendang. Nah, alhamdulillah saat ini menjadi tugas saya untuk meneruskan terkait dengan warisan leluhur. Batik ini kan sebenarnya bukan, terutama batik Sendang ya, bukan serta merta ada begitu saja, tapi memang ada sejarah yang melatar belakangi sehingga batik itu sampai saat ini ada gitu. Terutama di Sendang itu ada sebuah makam atau komplek yang memang di situ ada Sunan yang menjadi istilahnya nenek moyang kami, Sunan Sendang, Sunan Raden Rohmat, yang membawa batik, terutama istrinya juga ya membawa batik Sendang ke Lamongan ini. Istrinya Nyai Tilarsih. Jadi dikerjakan oleh apa itu namanya perempuan-perempuan Sendang. Gitu. Saat ini pun juga masih dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di desa Sendang. Gitu. Kita belum ngomongin soal perempuan, tapi di situ tadi Mbak sudah menyebutkan bahwa ada kontribusi konkret ya bagi para perempuan untuk pengembangan batik Sendang sendiri. Kita sebelum bicara lebih dalam soal batik, Mbak, bisa disampaikan nggak kenapa sih Mbak Siva bisa tertarik terhadap batik dan kemudian concern terhadap pengembangannya? Satu memang dari kecil saya sudah terlahir di lingkungan batik, terutama bapak saya waktu itu memang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan batik. Maksudnya begini, sebenarnya batik ini kan sudah ada dari nenek moyang kita, ya, nenek moyang kita. Kemudian sempat vakum karena memang tidak menjadi pekerjaan utama masyarakat Sendang, hanya dikerjakan oleh sebagian orang yang kemudian dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Jadi belum masuk ke Belum luas ya menjadi sampai kepada masyarakat luas, umum. dan hanya kalangan tertentu itu yang mampu untuk memiliki batik. Saya mengapresiasi sekali ketika kayak bupati atau pemda, pemerintah daerah untuk mewajibkan masyarakatnya memakai batik ya. Kemudian batik itu sampai saat ini menjadi lebih populer lagi, terutama di Lamongan. Dan tentunya sehari-hari Mbak sebagai perempuan juga mempunyai beberapa peran ya yang harus dilakukan. Yang jelas-jelas itu juga menyita banyak waktu juga. Nah, kemudian bagaimana kemudian Mbak menjalani peran tersebut, terutama untuk mempertahankan batik itu sebagai salah satu basis dari pengembangan sosial ekonomi, terutama untuk lingkungan di sekitar Mbak? Untuk melangkah atau masuk ke dunia lebih luas lagi, saya juga nggak monoton hanya batik sebagai apa itu namanya, tapi bisa diangkat bukan hanya mempunyai nilai secara ekonomi saja, tapi kami coba angkat di dunia penelitian atau riset juga. Nah, jadi
ini langkah awal saya ketika saya terjun ke dunia batik, saya menulis sebuah buku tentang batik Lamongan. Jadi saya juga harus lebih mengenalkan lagi apa itu batik Lamongan. Nah, melalui buku inilah nanti bisa dibaca sekilas sejarahnya, kemudian ada motif-motif apa yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Sendang itu. Nah, di sini juga ada sedikit filosofi-filosofi terkait motif-motif batik Sendang. Kalau dari menyimak dari penjelasan Mbak tadi kan sebenarnya ada fungsi edukasi yang dilakukan oleh Mbak ya terhadap masyarakat luas melalui riset kemudian dituangkan ke dalam sebuah buku yang bisa kemudian diakses oleh semua orang. Selain untuk menjadi seorang edukator, kalau saya bilang tadi, itu peran apa lagi yang dijalankan Mbak? Kebetulan saya juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Jadi ketika ini bisa dimasukin oleh anak-anak muda, maka kita giatkan. Kemudian jadi ketika saya juga istilahnya jualan juga iya, kemudian sebagai edukator juga iya, kemudian ketika ada instansi lain yang membutuhkan untuk pelatihan-pelatihan batik, terutama untuk anak-anak sekolah gitu, saya juga iyakan saja. Kemudian kalau untuk social responsibility-nya kepada lingkungan di sekitar gimana, Mbak? Ya, alhamdulillah baik sekali. Jadi anak-anak muda yang tadinya belum begitu mengenal itu malah lebih tertarik. Oh, batik itu ternyata itu ya eksotis sekali kayak gitu. Bukan hanya orang-orang tua saja ketika dipadu padankan dengan ini itu bagus sekali. Dan saya punya tanggung jawab juga termasuk untuk familiarkan batik Lamongan atau mempopulerkan batik Lamongan di tempat-tempat yang lain gitu. Bisa nggak kira-kira di-share kepada kita tentang data atau fakta yang bicaranya itu terkait soal batik terhadap pengembangan ekonomi kreatif? Saat ini peran Pemda pemerintah itu memang sangat besar sekali terhadap perkembangan batik di Lamongan. Ada himbauan-himbauan tentang pemakaian batik Lamongan, memakai produk batik-batik Lamongan, dan itu memang sangat menggeliat sekali. Ibu-ibu itu juga ikut bagian dari keluarga untuk mencari menambah nilai ekonomi lah. Yang tadinya bordir, kemudian konveksi, ada yang sebagian milih membatik itu karena membatik itu tidak butuh modal yang banyak, hanya ada canting dan sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya kita bicara soal penemu motif atau motif-motif tertentu yang khas kemudian ditemukan oleh perempuan, itu ada nggak, Mbak? Sebenarnya gini, yang menjadi motif itu dari inspirasi-inspirasi yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Itu kemudian diwujudkan dalam sebuah motif batik gitu. Kalau hal signifikan apa sih sebenarnya peran perempuan terhadap pelestarian dan pengembangan batik, terutama di Lamongan? Mungkin dari segi ketelatenan dan sebagainya itu lebih telaten perempuan daripada laki-laki. Kalau saya sih bilangnya tadi itu soal cita rasa ya. Bagaimana menuangkan kecintaannya itu pada goresan-goresan yang kemudian menghasilkan karya-karya indah. Selain Pemda, itu pihak mana lagi yang kemudian menjadi pihak yang paling menentukan di dalam pelestarian dan pengembangan batik? Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita berjalan sendiri tidak mungkin. Kita butuh teman, butuh kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu juga, termasuk istilahnya komunitas pelestari budaya atau pecinta budaya. Memang itu perlu kita sinergikan. Sebenarnya inovasi apa yang sudah dilakukan agar pasar batik itu terus tumbuh dan bergairah? Kita melakukan perkembangan seperti itu kalau satu inovasi terkait digitalisasi gitu. Digitalisasi kalau kita biasanya jualannya offline, kita coba untuk online gitu. Online-nya itu bagaimana gitu. Nah, merespon perkembangan ya. Perkembangan dia, merespon perkembangan. Kalau kita nggak merespon perkembangan, kita nggak akan bisa maju dan
nggak akan bisa bersaing dengan yang lain kan kayak gitu. Kemudian bagaimana upaya Mbak untuk mempertahankannya atau bahkan mempunyai prestasi yang lebih tinggi? Menjadi PR saya, bisa nggak batik Lamongan itu bisa diminati di pasar internasional, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya harapan kami terbesar ya, batik Lamongan bisa tembus pasar internasional kayak gitu. Kita rajin ikut pameran-pameran gitu. Jadi misalkan ada di Inakraf, kemudian termasuk di Green City kemarin, kegiatan-kegiatan lainnya termasuk dalam mempromosikan batik gitu. Apakah setiap individu yang ada di Lamongan itu menganggap batik itu bagian dari kehidupannya sehari-hari? Itu kan juga sebuah cita-cita. Karena setiap tahun generasi itu pasti berganti. Ya, saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Mbak Epi. Kita juga untuk melestarikan budaya itu, melestarikan warisan leluhur itu, bagaimana bisa apa itu ya, kayak anak-anak sekolah masuk dalam kurikulum lah ya, maksudnya dalam kurikulum di sekolahan membatik itu bagaimana. Jadi kayak misalkan kemarin itu ada anak SD atau MI madrasah gitu, kemudian diajak ke tempat kami untuk pelatihan batik gitu. Dari batik yang asal mulanya tulis, yang kemudian hanya mampu dimiliki oleh golongan orang-orang yang punya ekonomi atas ya. Mapan. Kemudian lambat laun timbul batik cap. Kemudian muncul lagi batik printing. Mbak sebagai pelestari budaya dalam hal ini, itu setuju nggak dengan adanya batik cap atau batik printing? Di satu sisi saya sebenarnya setuju juga, di satu sisi saya tidak setuju. Maksudnya satu sisi setuju itu begini, ketika secara industri, kalau misalkan kita tidak mengikuti perkembangan, misalkan ada permintaan seperti ini, tapi kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau tulis itu jelas dilakukan dengan apa itu sangat lama ya, prosesnya juga butuh lama. Padahal kadang-kadang permintaan itu maunya ada deadline waktu gitu nggih. Kalau memang di UNESCO yang diakuin sebagai batik memang batik tulis dan batik cap. Gitu. Kalau semuanya printing, nanti nggak ada batik tulis lagi, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan warisan-warisan budaya yang memang harus kita lestarikan, gitu. Oh, itu sebenarnya yang menjadi concern dari pertanyaan saya ya. Itu gimana kemudian dampaknya ya terhadap terutama pengrajin dan penemunya ya. Itu kan mereka butuh sesuatu yang tidak hanya mengejar dari aspek ekonominya. Iya. Karena kan batik itu sebenarnya ekspresi budaya yang kemudian harus dilestarikan dan itu tersimpan dan itu harus tersampaikan. Kalau semuanya kemudian dilakukan hanya mengejar karena dia itu terjangkau secara ekonomi dan dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, kemudian masuk ke dalam industri dan kemudian itu dikonsumsi hanya sebagai fashion, tidak salah memang pilihan orang kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari fashion, itu justru juga memberikan dampak yang positif di lain sisinya. Tapi ya itu tadi kekhawatirannya, efek terbesarnya itu terhadap, kalau saya bilang sih pakem-pakem ya, karena di dalamnya itu ada filosofi, yang tadi saya bilang ada nilai-nilai yang harus kemudian dijaga dan lain-lain. Kembali ke pelestarian budaya ya, kalau misalkan kalau tidak ada pembatik lagi, misalkan seperti itu ya, nanti bisa lambat laun batik hanya sebagai dokumentasi saja gitu. Kita juga tidak bisa kemudian memandang bahwa pilihan kepada batik printing itu kemudian menghambat sih, tidak, tapi lebih pada soal keterjangkauan ya, aksesibilitas terhadap nilai ekonominya. Kemudian betul, ekonomi itu kadang menjadi faktor penting juga sih ya. Tapi yang menjadi kita gembira juga ya, itu ada banyak orang yang memang concern terhadap batik tulis, dan itu banyak banget. Tapi memang batik tulis nggak ada yang murah. Ini menurut pendapat saya pribadi. Apalagi dengan tingkat kerumitan dari motifnya.
kemudian ada banyak keragaman warna yang dipakai. Itu kan juga membutuhkan teknik yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar batik cap atau gitu kan. Nah, proses-proses itu kan juga perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa batik itu adalah sebuah proses. Kita Tidak menghargai hanya proses ya. iya, kita harus generasi itu harus menghargai proses. Kalau kita bicara ini pada saat ini, ya saya kemudian tidak menstigma bahwa generasi milenial adalah generasi instan. Tapi apa yang disodorkan saat ini memang semuanya itu serba instan. Tapi jangan dilupakan bahwa batik itu memang bukan sesuatu yang instan. Bahwa yang terjadi printing itu hanya karena tuntutan aksesibilitas yang lebih mudah kemudian untuk bisa menggunakan batik. Tapi kalau di masa ini, Mbak melihat geliat batik itu seperti apa sih untuk kondisi saat ini? Memang kondisi saat ini kan terutama di COVID ya, semacam ini. Orang kan juga untuk kebutuhan sehari-hari aja masih mikir kayak gitu, apalagi untuk beli-beli batik tulis sebenarnya itu ya jelas sekali mengalami penurunan. Nah, bagaimana ketika terutama saya dalam hal ini COVID ini jelas berpengaruh sekali. Kemudian apa yang menjadi kebutuhannya orang pakai masker macam itu. Kemudian ya kita bikin batik Dari dengan batik, masker kayak gitu juga. kita kan sudah banyak bicara soal batik dan perempuan ini. Mungkin Mbak bisa jelaskan sekilas tentang batik-batik yang sudah dihasilkan atau yang khas Lamongan. Silakan, Mbak. Oke ini ya. Nah, ya. Ini motif gendagan. Nah, ini gendagan. Ada yang namanya kalau gendagan itu sifatnya kayak apa itu namanya serong-serong kayak gini kan? Ya ya. Ini batik yang saya bawa ini, sama ini usianya sudah di atas 50 tahunan. Gitu. Jadi kalau lihat kerapiannya lebih rapi, orang-orang zaman dulu juga lebih telaten ya. Gitu. Goresannya juga lebih ya rapi lah. Itu kok bisa tahan sampai segitu lama sih? Gimana cara penyimpanannya itu? Jadi ya kalau tiap hari dipakai ya mungkin bula ya kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita simpenan makainya itu disimpan kayak gitu. Mau pakai juga sayang, apalagi dimutilasi. Iya, iya. Tuh kalau kecuali yang sudah misalnya dimakan hangat atau apa, kita kan Iya itu. habis terus kita Ada yang bikin apalah untuk itu. bikin tas biasanya Iya. kadang-kadang gitu. Ayo. Sepatu. Sekarang tuh banyak banget. Oke Mbak, kita di penghujung pertanyaan saya atau kekepoan saya ini. Sebagai masyarakat umum, sebenarnya Mbak itu mengharapkan apa sih yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan batik? Itu apa? Semuanya merasa punya tanggung jawab, insya Allah warisan-warisan budaya ini akan terus terjaga. Gitu. Terima kasih Mbak Siva untuk mungkin itu. waktunya. Kita sangat berterima kasih dan semoga batik Sendang Lamongan makin maju dengan berbagai macam inovasinya. Juga salam hormat kepada para pengrajin batik yang ada di sana. Sama-sama Mbak Happy.